Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, sarana edukasi, dan saluran diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan informasi dan berita terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang Mabes Polri diminta segera tangkap Denny Indrayana. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Mabes Polri diminta segera tangkap Denny Indrayana. Memang aneh tapi nyata jika kita menelusuri figur seorang yang bernama Profesor Denny Indrayana, ahli hukum tata negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga memiliki rekam jejak terduga kasus korupsi yang pernah ditangani oleh KPK di akhir-akhir ini. Dengan gelar akademik profesor atau guru besar pada sebuah universitas, di usia yang termasuk sangat muda, biasanya seseorang ilmuwan akan semakin sulit untuk mengeluarkan statement di ruang publik secara sembrono, karena sifat yang dimiliki oleh seorang ilmuwan adalah tenang dalam berpikir, tenang dalam bersikap, tenang dalam berperilaku, suka kenyamanan, suka keamanan, suka ketertiban, selalu berwajah ceria dan berlapang dada. Tetapi apa yang sedang dipertontonkan Denny Indrayana tidak mencerminkan dirinya seorang ilmuwan dan tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang profesor. Hal ini dapat kami simpulkan setelah melihat kelakuan dan ucapan-ucapan Denny Indrayana di ruang publik, baik menyangkut tulisan maupun lisan pada media-media sosial. Yang pertama, beberapa minggu yang lalu, Denny Indrayana menulis tuduhan yang begitu serius terhadap Presiden Joko Widodo dan membungkusnya dengan bahasa-bahasa analisis atau kajian politik. Kemudian yang terbaru, Denny Indrayana berbicara di ruang publik tentang adanya informasi yang didapatkannya bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan sistem pemilihan umum legislatif proporsional tertutup sebagaimana dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini artinya sistem pemilihan umum legislatif yang berlaku sekarang, proporsional terbuka, akan dirubah dengan sistem pemilihan umum tertutup dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Tanpa Denny Indrayana sadar, implikasi dari ocehannya di ruang publik, baik menyangkut independensi institusi Mahkamah Konstitusi maupun bagaimana reaksi masyarakat jika kata-kata yang dikemukakan Denny Indrayana diterima begitu saja dan ada pihak-pihak memprovokasi masyarakat, sudah tentu sangat berpotensi terjadi kekisruan di tengah masyarakat. Yang jelas, Pak Polisi, informasi yang dikemukakan Denny Indrayana sudah masuk dalam kategori menyebar berita bohong dan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antara golongan. Kalau berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat, maka sesuai dengan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika, apabila memenuhi unsur pasal 28 ayat 2, sanksi hukumannya pidana penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah.
Perbuatan Denny Indrayana sudah sangat memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan penjelasan sebagai berikut. Andaikan saja ujaran atau informasi yang disebarkan oleh Denny Indrayana bunyinya sebagai berikut. Dapat informasi, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan mengembalikan sistem pemilihan umum legislatif ke proporsional tertutup. Dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi, 3 hakim menolak dan 6 hakim menerima. Sumber informasi sangat kredibel. Cuitan Denny Indrayana ini kita dapat menguraikan unsur-unsur yang sudah terpenuhi sebagai berikut. Kesatu, unsur setiap orang. Unsur setiap orang adalah subjek hukum. Siapa yang melakukan perbuatan hukum secara langsung dapat dibuktikan oleh polisi bahwa unsur setiap orang itu adalah Denny Indrayana sendiri. Karena cuitan itu ada dalam laman medsos pribadinya dan sudah diakui oleh Denny Indrayana. Unsur yang kedua, dengan sengaja menyebarkan. Unsur dengan sengaja menyebarkan dapat dibuktikan oleh polisi bahwa perbuatan hukum dengan sengaja Denny Indrayana menulis dan menyebarkan ada elemen pendukung yaitu laman media sosial pribadinya, sehingga penyidik dapat mengecek secara langsung berapa jumlah orang yang sudah membaca informasi dari Denny Indrayana dan akibat dari penyebaran informasi itu muncul atau ada reaksi publik baik dari Menko Polhukam, Mahkamah Konstitusi maupun Kepolisian Republik Indonesia. Karena institusi negara itu sudah memikirkan segala dampak yang berpotensi terjadi atas informasi sesat yang disebarkan oleh Denny Indrayana. Unsur yang ketiga, tanpa hak. Unsur tanpa hak dapat dibuktikan polisi karena Denny Indrayana bukan humas Mahkamah Konstitusi atau tidak menjabat satu jabatan di Mahkamah Konstitusi yang tugasnya menyampaikan hasil putusan pemeriksaan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Unsur yang keempat, menyebarkan informasi. Sudah jelas dan terang benderang, Denny Indrayana menyebarkan informasi yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke proporsional tertutup. Putusan diambil 9 hakim, 3 menolak, 6 menerima. Dipertegas Denny Indrayana, sumber informasi sangat kredibel dapat dipercaya. Penyidik kepolisian akan mudah membuktikan ini karena penyebarannya sudah meluas dan dapat diakses dengan mudah. Unsur kelima, yang ditujukan untuk menyebar rasa kebencian. Untuk membuktikan unsur menyebar rasa kebencian, penyidik harus membuktikan dulu kebenaran informasi yang disebar oleh Denny Indrayana. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sudah membantah bahwa informasi yang dikemukakan Denny Indrayana adalah tidak benar. Oleh karena informasi yang disebarkan Denny Indrayana adalah berita bohong, maka sudah jelas motif informasi yang disebar oleh Denny Indrayana adalah menyebar rasa kebencian. Penyidik pun harus menyimpulkan kelompok mana yang sangat berpotensi akan menjadi pembenci dan kelompok mana yang akan dibenci. Sudah sangat jelas, rakyat yang akan sangat marah dan benci karena hak konstitusinya akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Partai-partai politik akan marah karena proses tahapan pemilihan umum sudah berjalan. Kemarahan dan kebencian rakyat dan partai-partai politik ini akan ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga kepada pemerintah yang berkuasa. Kita dapat membayangkan bagaimana jika rakyat turun ke jalan akibat berita bohong yang disebarkan oleh Denny Indrayana. Setelah cuitannya menjadi viral dan ditanggapi oleh Menko Polhukam, Kapolri juga Mahkamah Konstitusi, Denny Indrayana kelihatan menjadi gelagapan. Sudah mulai coba ngeles seakan-akan berita itu tidak didapatkan dari Mahkamah Konstitusi.
atau informasi yang disebarkan hanya merupakan olah pikirannya sendiri dalam menginterpretasikan dinamika politik hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sekarang. Denny coba membantah informasi yang disebarkan bukan didapatkan dari Mahkamah Konstitusi. Permasalahan hukum informasi Denny Indrayana menjadi sangat serius ketika dalam cuitannya juga disertakan tulisan MK akan mengembalikan sistem pemilihan legislatif ke proporsional tertutup. Putusan diambil 9 hakim, 3 hakim menolak, 6 hakim menerima. Ungkapan dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi, 3 hakim menolak, 6 hakim menerima. Ini dikemukakan oleh Denny Indrayana untuk mempertegas bahwa Denny sangat mengetahui proses pengambilan keputusan itu, bagaimana situasi pada waktu pengambilan keputusan, dan keputusan Mahkamah Konstitusi itu benar-benar sudah ada. Jika saja Denny Indrayana hanya mengatakan dapat informasi Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan sistem pemilihan umum legislatif ke proporsional tertutup, karena ada frase akan sehingga publik menilainya sebagai opini semata. Kenyataannya, Mahkamah Konstitusi sudah membantah bahwa proses pemeriksaan permohonan baru sampai kepada tahapan kesimpulan. Artinya, Denny Indrayana terbukti menyebarkan berita bohong dan menimbulkan kebencian antara sesama anak bangsa. Harus segera ditangkap oleh pihak kepolisian.